Ketika Xiaoyan mengeluarkan jurus barunya, Xiaoyan langsung memberikan pukulan kepada para tetua Mystic Cloud, yang sedang menghadapi serangan dari Magical Base yang dipanggil oleh Heaven Slowing Python. Sesaat ketika pukulan Xiaoyan mengenai para tetua Mystic Cloud, Xiaoyan langsung melarikan diri. Para tetua Mystic Club yang terpental akhirnya bangun dan bangkit dan mengejar Xiaoyan. Namun pengejaran itu sia-sia karena bala bantuan untuk menolong Xiaoyan telah datang. Hai Bodong, si Kaisar Es langsung menghadang para tetua Mystic Cloud dan muridnya yang sedang mengendarai Magical Base. Pertempuran pun terjadi dan Xiaoyan tak menyadari bahwa Hai Bodong datang untuk membantunya. Xiaoyan terbang melesat untuk melarikan diri. Kemudian Xiaoyan turun ke dasar hutan, tiba-tiba Ya Fei datang dan membuat Xiaoyan menjadi kaget. Xiaoyan Didi, ini aku. Jangan panik, kata Ya Fei. Ya Fei Jie. Kata Xiaoyan, wajah yang akrab itu menyebabkan Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega. Dia berkata dengan suara terkejut tapi lembut, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi, kata Xiaoyan. Ses. Jangan khawatir, ketiga tetua dari Mystic Cloud Sect sementara ditahan oleh Old Hai. Ini adalah peta Magical Beast Mountain Rank. Anda dapat menggunakannya untuk membantu Anda meninggalkan kekaisaran Jiama. Cepat pergi. Berjalanlah ke arah selatan tempat ini. Selama Anda keluar dari hutan dan menyelinap ke kota, Mystic Cloud Sect akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk menangkap Anda. Ya Fei dengan cepat mengambil peta dari dalam cincin penyimpanannya, menekannya ke dalam Xiaoyan, tangan saat dia berbicara. Dengan suara tergesa-gesa, Xiaoyan kaget ketika mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi langit yang ditutupi oleh penutup pohon lebat. Memang ada banyak riak energi ganas yang dipancarkan dari langit malam di sana. Kalian semua. Xiaoyan memegang peta dengan erat dan menatap wajah cantik yang dipenuhi kecemasan. Dia tiba-tiba merasakan tenggorokannya tersumbat. Setelah dia mengumumkan perang dengan Mystic Cloud Sect, makhluk yang sangat besar ini, hanya Ya Fei dan Old Hai yang telah mengulurkan tangan bantuan mereka kepadanya. Dia jelas tahu bahwa tindakan klan primer ini akan membawa mereka banyak masalah. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Mystic Cloud Sect adalah faksi terkuat dalam Kekaisaran Jiama. Ya Fei Jie, aku, Xiaoyan, bukan binatang buas yang tidak tahu cara membalas budi yang diberikan. Aku, Xiaoyan, tidak akan melupakan kebaikan yang kamu dan Hai Tua berikan sampai aku mati. Jika Xiaoyan ini akan kembali ke Kekaisaran Jiama di masa depan, aku pasti akan membalas kebaikan ini 100 kali lipat. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Ya Fei percaya bahwa kamu akan menjadi orang yang benar tenar kuat saat kita bertemu berikutnya. Inilah kesimpulan yang saya sampaikan 3 tahun lalu. Ya Fei tersenyum saat berbicara. Tangannya yang lembut menyentuh wajah halus dan tampan pria muda itu, yang tertutup oleh rasa dingin yang menusuk. Baiklah, cepat dan pergi. Unit terbang dari Mystic Cloud Sekte akan bergegas. Apalagi Yun Yun akan segera tiba. Lian nih. Xiaoyan mengangguk. Dia menurunkannya dan memandangi wajah menyihir itu. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan memeluknya dengan kasar. Wajahnya menjulur ke rambut panjangnya yang lembut dan sangat menghirup aroma menyegarkan rambutnya. Dia dengan lembut berkata, Ya Fei Jie, kali berikutnya kita bertemu, aku pasti tidak akan menolak. Permintaanmu selama aku, Xiaoyan, bisa mencapainya. Ya Fei awalnya terkejut ketika tiba-tiba dia dipeluk oleh Xiaoyan. Kemerahan cerah, memabukkan segera muncul di wajahnya yang mempesona. Setelah dia mendengar kata-kata Xiaoyan, kilatan menggoda muncul di matanya seperti bunga persik. Dia berkata dengan suara lembut, anak kecil, ini adalah sesuatu yang kamu katakan. Seorang pria hebat tidak bisa menolak janjinya. Selama aku bisa mencapainya, aku, Xiaoyan, tidak akan menolaknya, bahkan jika kamu ingin menjadi seorang ratu. Xiaoyan melepaskan pinggang sempit yang begitu lembut sehingga tampak tanpa tulang sebelum tertawa dengan berani. Ya Fei tidak tertarik menjadi ratu, Ya Fei menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia segera ingat bahwa mereka terdesak waktu dan buru-buru menegurnya dengan menepuk kepala Xiaoyan dan mendesak, cepat pergi. Ya Fei Jie, selamat tinggal. Bantu aku memberitahu Hai Tua bahwa aku, Xiaoyan, tidak akan pernah melupakan kebaikannya hari ini sampai aku mati. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia berhenti menunda-nunda, menangkupkan tangannya ke arah Ya Fei, dan segera berbalik. Tubuhnya masuk ke dalam kegelapan hutan hitam dengan cara seperti kilat. Ya Fei berdiri di tempat asli dan menyaksikan bagian belakang sosok yang telah menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan linglung dan berkata dengan lembut, anak kecil. Ya Fei menunggu kamu kembali. 3 tahun yang lalu aku tahu bahwa kekaisaran Jiama kecil ini tidak akan bisa menjagamu. Dengan bakat Anda, benua yang luas adalah satu-satunya tahap di mana Anda dapat menampilkan kekuatan sejati Anda. Unit terbang, pergi dan tangkap Xiaoyan. Tangisan M.
Ketika teriakan itu terdengar, puluhan magical bee membuat jalan memutar di sekitar medan pertem cahaya putih yang semakin lemah di dalam hutan. Di dalam hutan, Ya Fei mengangkat kepalanya dan dengan dingin menyaksikan binatang terbang besar yang telah terbang. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, "Pengawal bayangan, dengarkan. Hancurkan mereka." Suara Ya Fei baru saja jatuh ketika puluhan bayangan dari kegelapan hutan sekitarnya tiba-tiba keluar. Doki mereka segera melonjak dan hampir mengusir semua kegelapan di bagian hutan ini. Ketika dia mendengar gelombang suara kerusuhan yang dikirim dari jauh di belakangnya, Xiao Yan mengepalkan tangannya. Dia menempatkan peta ke dalam cincin penyimpanannya. Cahaya putih yang saat ini dipancarkan dari dalam tubuhnya benar-benar menghilang di bawah penindasan Yao Lao. Sosok bergegas melesat maju hampir jarak 100 meter dengan cara seperti kilat. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Yan berubah tiba-tiba. Kakinya tersangkut ke dahan pohon dan tubuhnya lurus saat jatuh ke depan. Dia segera berbelok 360 derajat. Dia memutar tubuhnya dan terus mendarat di cabang pohon. Xiao Yan berdiri di cabang pohon dan menatap tepi hutan tidak jauh dengan mata dingin. Di tempat itu, jubah putih bulan dengan lembut berkibar. Wajah cantik yang bisa disebut elegan tiada banding sedang menunggu. Tapan Xiao Yan terasa dingin saat menyapu wajah. Dia tiba-tiba mengencangkan tinjunya. Orang terakhir yang muncul untuk menghentikannya mengejutkan Yun Yun. Yun Yun perlahan mengangkat kepalanya. Mata cantiknya menatap pemuda berjubah hitam di dahan pohon. Ekspresi rumit muncul di wajahnya ketika dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Berkat kamu, aku hampir dimakamkan di sini." Xiao Yan tersenyum, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu sedingin es dan dingin sehingga sepertinya tidak ada kehangatan. "Saya juga terpaksa melakukan ini. Sebagai pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud, saya harus memikul beberapa tanggung jawab." Yun Yun tersenyum pahit, sepertinya berusaha menjelaskan sesuatu. Xiao Yan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Apakah Anda ingin menangkap saya dan membawa saya kembali? Setelah itu Anda ingin membiarkan Yun San membunuh saya di depan umum?" Wajah cantik Yun Yun memucat saat dia bergumam, "Guru tidak akan membunuhmu. Mungkin dia tidak benar-benar membunuhku, tetapi Mystic Cloud Sect-mu memiliki banyak trik. Hanya segel acak dan kemudian mengunciku di Mystic Cloud Sect. Itu akan menyebabkan orang menjadi lebih gila daripada mati." Xiao Yan diejek sambil tersenyum. "Itu tidak akan terjadi. Selama kamu kembali bersamaku, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungi hidupmu." "Apakah itu baik?" "Xiao Yan, jangan meledakkan sesuatu yang lebih besar dari yang ada sekarang." Yun Yun mengambil langkah ke depan dan berkata dengan cemas. Nada suaranya samar-samar menyiratkan bahwa dia memohon. "Apakah ada kemungkinan sekecil Mystic Cloud Sect dan aku berdamai? Anda bagaimanapun juga adalah pemimpin sekte. Jangan bilang padaku bahwa kamu bahkan tidak bisa melihat hal sekecil itu dengan jelas. Jika saya mendarat di tangan Mystic Cloud Sect, hanya ada satu jalan bagi saya. Kematian. Pasti tidak akan ada rute lain bagi saya untuk memilih." Xiao Yan tertawa dingin, "Jangan bilang bahwa Anda bahkan dapat mengubah keputusan Yun San." Yun Yun sedikit membuka bibir merahnya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membujuknya. Dengan kecerdasannya, dia secara alami bisa menebak apa nasib Xiao Yan akan hadapi jika dia jatuh ke tangan Mystic Cloud Sect. Namun, dia yang tertangkap di tengah-tengah kedua pihak masih agak naif berharap keajaiban akan terjadi. Tidak perlu terus berbicara omong kosong. Serang saja. Jika Anda ingin menghentikan saya. Maka Xiao Yan sedikit mengguncang penggaris yang berat dan berkata dengan suara lembut, "Anda bisa mengambil mayat saya kembali." Yun Yun menggigit bibir bawahnya dengan kencang dengan bagian belakang giginya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Suaranya agak serak ketika dia berkata, "Kamu harus tahu bahwa tidak mungkin bagiku untuk membunuhmu." Wajah Xiao Yan dingin ketika dia melompat dari cabang pohon. Dia memegang penguasa berat di tangannya dan perlahan-lahan berjalan menuju Yun Yun selangkah demi selangkah. Doki yang kuat mengalir keluar darinya, membentuk baju besi menyala di permukaan tubuhnya. Xiao Yan dengan lembut menyilangkan langkah kakinya dan akhirnya berhenti di depan Yun Yun. Dia dengan lembut menghirup aroma wangi samar yang datang dari tubuh pihak lain dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah Anda siap untuk menyerang?" Ketika dia mendengar Xiao Yan membuka mulutnya, tubuh Yun Yun yang indah gemetaran lagi. Dia perlahan-lahan mengangkat wajahnya yang cantik, yang ditutupi dengan sedikit kepahitan. Pandangannya terpaku pada wajah pemuda yang tampan dan tampan itu ketika dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu benar-benar tidak akan kembali bersamaku? Kamu bisa membawa mayatku kembali?" Xiao Yan tersenyum dingin ketika dia mengulangi kata-katanya sebelumnya. Segera, dia berhenti memiliki sedikit keraguan. Dia membalikkan tubuhnya, menjauh dari Yun Yun dan berjalan menuju tepi hutan. Kakinya baru saja melangkah maju ketika kekuatan menakutkan di belakangnya melonjak sekali lagi.
Segera, kekuatan datang menyerang dengan eksplosif ke punggung Xiaoyan. Saat dia merasakan serangan kilat dari belakangnya, hati Xiaoyan langsung seperti rumah es. Seluruh tubuhnya dingin saat dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, dia akhirnya menyerang. Xiaoyan menghela napas dan benar-benar menutup matanya perlahan. Tangannya dengan lembut mengusap lengan bajunya. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa jika Yun Yun berniat membunuhnya, saat ini dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Hanya Heaven Swallowing Python, yang bisa sedikit menghalanginya. Kakinya baru saja melangkah maju ketika kekuatan menakutkan di belakangnya melonjak sekali lagi. Segera, kekuatan datang menyerang dengan eksplosif ke punggung Xiaoyan. Saat dia merasakan serangan kilat dari belakangnya, hati Xiaoyan langsung seperti rumah es. Seluruh tubuhnya dingin saat dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, dia akhirnya menyerang. Xiaoyan menghela napas dan benar-benar menutup matanya perlahan. Tangannya dengan lembut mengusap lengan bajunya. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa jika Yun Yun berniat membunuhnya, saat ini dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Hanya Heaven Swallowing Python, yang bisa sedikit menghalanginya. Kekuatan mendekati tubuh Xiaoyan dalam sekejap mata. Sama seperti Xiaoyan siap untuk melepaskan Heaven Swallowing Python, bagaimanapun, kekuatan itu tiba-tiba berubah menjadi lembut. Dengan lembut memukul punggung Xiaoyan. Segera, tubuh yang terakhir didorong dengan lembut ke depan. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, pria muda itu sedikit terkejut ketika dia membuka matanya. Ketika kekuatan sebelumnya telah mengenai punggungnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jejak energi yang telah dicantumkan Yun San di dalam tubuhnya sebenarnya telah diam-diam larut. Xiaoyan berbalik dan menatap Yun Yun dengan lemah bersandar pada batang pohon. Tenggorokannya berguling sedikit, apa yang Anda maksud dengan ini? Pergi, tinggalkan kekaisaran Jiama. Jangan kembali lagi di masa depan. Kalau tidak, guru pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. The Misty Cloud Sekte juga tidak akan membiarkan Anda pergi. Yun Yun melambaikan tangannya. Suara lembutnya menahan kelelahan yang sulit disembunyikan. Terjebak di antara kedua belah pihak benar-benar menyebabkannya merasa sangat lelah.